Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Puji Tuhan, kita memasuki bulan Desember, bulan Natal. Desember yang luar biasa, yang berbeda dari Desember-Desember sebelumnya. Oleh kemurahan Tuhan, dan pagi hari ini kembali Bincang Santai Solusi Rohani hadir di layar kaca Anda. Saya Walden, tidak sendiri, seperti biasanya bersama dengan narasumber Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani, Surabaya. Dan hari ini ada satu topik spesial berkenaan dengan perayaan Natal yang sebentar lagi kita akan rayakan, 5 hari lagi kita akan rayakan. Saya akan memperbincangkan topik Allah yang menyertai kita. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Shalom. Masa pandemi kan gitu sekarang? Iya, betul. Oke. Apa kabar? Baik. Pak James, kegiatan selama pandemi ini udah 9 bulan ya? 9 bulan. 9 bulan ya? Kalau secara garis besar kegiatannya Pak Pendeta, apa di rumah saja atau beraktivitas seperti biasanya? Saya sejak bulan Maret tetap beraktivitas, Walden. Saya nggak pernah tinggal di rumah. Saya setiap hari tetap ke kantor. Karyawan kantor, semua staf, semua tetap kerja, bukan work from home, tapi tetap masuk ke kantor. Aktivitas berjalan seperti biasa, walaupun ibadah online, jemaat nggak datang di gereja, tapi kami kan harus mempersiapkan semuanya, melayani jemaat yang butuh konseling, butuh apa, tetap semua jalan. Oh, seperti itu. Cuman ya pelayanan saya off semua sih. Itu mulai bulan Maret tanggal 22. Cancel semua sampai akhir tahun, tapi ya ada juga yang tetap jalan tapi bukan khotbah di gereja kan, waktu gereja semua tutup kan nggak ada gereja. Tapi ada pelayanan yang lain gitu ya. Sudah tetap maksudnya, tapi sekarang khotbah di gereja sudah mulai lagi kan, mulai ada gereja yang sudah buka ibadah di tempat ya, jadi tapi belum normal. Kalau di GBI Mamat Rajani sendiri ibadah minggunya udah onsite ya? Ya, udah onsite, udah 3 minggu ini. Hari ini kita merayakan Natal. Iya. 20 Desember. Oke. Ya, merayakan Natal, tapi ya Natal yang berbeda dengan tahun-tahun biasanya. Oke, sebelum kita bicarakan itu, ketika memasuki ibadah onsite, itu Surabaya kan up and down ya di ya itu waktu COVID November, Oktober, November kan Surabaya sudah mulai masuk zona kuning, mau menuju ke zona hijau. Iya. Saatnya kami melangkah, mulai buka. Sebetulnya kan bulan Juni yang lalu pemerintah kota sudah memberikan lampu hijau untuk gereja mulai onsite, tapi saya kan nggak mau. Iya. Saya nggak mau buru-buru, ya. Tapi ketika zona kuning Surabaya sudah zona kuning, saya mulai memberanikan diri dan memutuskan untuk tanggal 6 Desember yang lalu kita mulai onsite. Tapi uji coba baru 1 kali ibadah saja. Oh, 1 kali ibadah. Ya. Bagaimana prosedur yang diterapkan? Harus registrasi dong. Daftar dulu via online, dan pada daftar itu ditanya juga, ada pertanyaan-pertanyaan harus dijawab. Oh, selama seminggu ada demam nggak gitu kan? Bisa merasakan sesuatu? Pernah dalam beberapa hari terakhir pernah kontak dengan orang penderita COVID nggak dan sebagainya. Oh, oke. Ya. Dan mulai awal pertama dibuka tanggal 6 Desember, antusias jemaat luar biasa. Jadi mereka berebut untuk cepat-cepat daftar. Semakin minggu kedua semakin, baru hari pertama, hari kedua sudah habis tuh kuotanya. Boleh tahu di Imamat Rajani kapasitas gereja bisa menampung berapa Pak James? Di masa pandemi ini kan menggunakan social distancing ya. Iya. Jadi sepertiga saja. Jadi kurang lebih 125 orang. 125 orang itu sudah maksimal. Itu 25 orangnya di ruang lain. Lihat aula yang lain. Ya, di ruang lain, dan mereka lihat pakai layar monitor. Oke. GBI Mamat Rajani merayakan Natal hari ini ya, 20 Desember dengan prosedur yang sama. Dengan lebih ketat lagi. Oh, oke. Tapi hari ini kami merayakan 2 kali. Oh, 2 kali sudah 2 kali. Ya, karena Natal ya.
Kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk merayakan Natal, ya kami buka 2 kali supaya bisa lebih banyak orang yang rindu merayakan Natal di gereja bisa terpenuhi kerinduannya. Ya, secara garis besar Pak James, ada beda nggak sih ibadah online dan onsite dari penerimaan jemaat, dari bagaimana firman itu bisa masuk dan berdampak seperti ketika kita duduk di gereja mendengarkan secara langsung? Kalau menurut beberapa orang jemaat, ya ada bedanya ya. Beda ya? Beda. Mereka nggak terbiasa dengan sistem online kan. Tidak nyaman. Ada yang langsung bisa adaptasi, ada yang langsung bisa enjoy, ada yang langsung bisa, tapi ada yang sampai 8 bulan nggak bisa. Jadi dia nggak ibadah. Oh my God. Ya itu. Begitu onsite buka, langsung dia daftar Pertama daftar. Ya. Karena udah, aduh kapan ini bisa Tapi ibadah? kalau bagi saya, online pun saya ngerasakan hadirat Tuhan tetap sama. Setiap minggu saya mengikuti ibadah online di rumah saya sendiri. Saya bisa ngerasakan hadirat Tuhan, saya bisa maaf badan, saya bisa nangis, ngerasakan sukacita, dan seperti itu. Oke, jadi Pak James, kalau ibadah online di rumah yang mendengarkan Pak James berkhotbah juga ya, yang sudah di set sebelumnya. Oke, baik pemirsa SBO TV, kita masuk di segmen kedua sesaat lagi dan kita akan masuk di topik perbincangan Allah yang menyertai kita. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. 시험 잘 보세요. Nonton movies, kenapa nge-freeze? Pakai Fiber Stream. Streaming film kekinian, udah pasti nyaman seharian. Ya, pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani memasuki segmen kedua. Topik hari ini adalah Allah yang menyertai kita, saya Walden bersama Pak Pendeta James Ong. Pak James, Allah yang menyertai kita itu tema besar Natal sebenarnya ya, dari tahun ke tahun ya. Immanuel, betul. Tetapi pertanyaan saya di awal adalah, apakah setiap orang percaya, anak Tuhan itu mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya? Belum tentu, Walden. Belum tentu setiap anak Tuhan alami penyertaan Tuhan. Bukan katanya Tuhan tidak adil, ada sebagian anaknya yang disertai, ada sebagian yang enggak. Tapi jawaban saya, kenapa ada beberapa orang enggak ngalami penyertaan Tuhan? Karena dia mungkin merasa bahwa dia bisa sendiri berjalan tanpa Tuhan, dia bisa sendiri mengatasi kehidupan ini tanpa Tuhan, dia bisa sendiri melewati semua macam-macam dalam kehidupan ini. Kan banyak orang Kristen yang merasa seperti itu. Bahkan saya pernah dengar dari seorang Kristen, dia bilang ini, saya nggak mau sedikit-sedikit minta tolong Tuhan. Tapi dia percaya pada Tuhan. Tapi nggak mau minta tapi tolong. dia anggap gini, kok hal seperti gini kita serahkan ke Tuhan. Kapan lalu saya berpikir sendiri, kapan saya melakukannya sendiri kok semua serba minta tolong. Nah itu dia. Dia lupa mungkin minta tolong kepada manusia disamakan dengan minta tolong kepada Tuhan mungkin. Kayaknya seperti itu. Dan dia bilang punya anggapan mungkin minta tolong itu lalu dia tidak berbuat apa-apa, mungkin seperti itu. Itu kan mungkin. Jadi tidak semua orang Kristen mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Karena beberapa orang itu merasa tidak butuh Tuhan dalam hidup. Kalau begitu dia juga ditanya mungkin, kamu butuh Tuhan? Butuh. Tapi dalam praktek hidup sehari-hari seolah-olah dia nggak butuh Tuhan. Nah seperti apa itu? Gaya hidup seperti apa? Ya sekarang misalkan pagi hari bangun tidur, dia langsung berangkat ke kantor, dia langsung kerja,
ya kan? Langsung aktivitas. Langsung beraktivitas sampai sore, sampai malam, pulang, langsung dia melakukan apapun, kegiatan di rumah. Dari hari ke hari seperti itu, dan seolah-olah tanpa Tuhan pun dia bisa. Tanpa menjalin hubungan setiap hari dengan Tuhan yang intim, dia merasa itu nggak butuh, nggak perlu seperti itu. Nah, itu kan menandakan bahwa seseorang merasa nggak butuh Tuhan. Dia bisa menentukan hidupnya sendiri, dia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, dia bisa melakukan apapun sendiri. Tapi jujur Walden, kalau seseorang yang dia merasa tanpa Tuhan aku nggak bisa apa-apa, seperti kata Yohanes 15, Ya. tanpa Tuhan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak Beda. bisa berbuah di luar Tuhan itu ya. Berbuat apa-apa. Berbuat apa-apa. Juga nggak bisa. Beda. Pagi hari bangun tidur, dia cari Tuhan. Dia jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dia merasa kalau ketika aku menjalin hubungan dengan Tuhan, aku mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Aku mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ketika aku dapat hikmat dari Tuhan, di tengah hari mungkin ada masalah, dengan hikmat Tuhan tuh aku bisa mengatasi. Nah, beda dengan hal-hal seperti itu. Jadi Tuhan menjadi orientasi hidupnya, Ya. pusat kehidupan. Seharusnya memang dia pusat hidup kita. Tapi kan banyak orang Kristen nggak menyadari hal itu. Dia pusat hidupnya, bisnis itu pusat hidupnya, ya kan? Uangnya dia itu yang pusat hidupnya. Mungkin kekuatan masa mudanya, fisik. Kalau dia merasa pusat hidupnya Tuhan, dia nggak pernah akan bisa lepas dari Tuhan. Tapi kalau orang juga yang merasa pusat hidupnya di uangnya, dia akan apapun demi uangnya, dia akan lakukan apapun demi uang itu. Dia akan menomorsatukan uangnya. Segala sesuatu diukur dengan uang. Ya. Sama juga dengan kita, kalau pusat hidup kita Tuhan, kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Semua kita kembali kepada Tuhan, semua fokus kita kepada Tuhan pasti. Ya itu dia. Oke, jadi saya melihat di sini sebenarnya ada dua ekstrim ya. Kadang ada orang Kristen yang tidak mengalami penyertaan Tuhan karena mereka menjalani hidup merasa tanpa Tuhan dia bisa. Tetapi ada juga orang yang tidak melakukan apapun, tetapi dia banyak berdoa di balik kalimat saya mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan, tapi tidak melakukan apapun. Pernah tidak ketemu dengan orang yang begitu? Seharusnya bukan seperti itu juga. Nah, itu kan sebuah keseimbangan sebenarnya, keseimbangan hidup. Ada bagian kita, ada bagian kita Tuhan. Kita itu butuh Tuhan. Ya. Bukan artinya semua Tuhan yang lakukan, lalu kita diam saja, enggak. Ya, enggak seperti itu. Kita melakukan bagian kita. Ya kan? Kita melakukan tugas-tugas kita, bagian kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketekunan, tapi selebihnya Tuhan punya bagian untuk menyertai kita. Itu Waldi. Iya. Jadi artinya kita nggak bisa kalau kita menyerahkan kepada Tuhan dan minta disertai Tuhan, minta tolong Tuhan lah dalam tanda kutip. Lalu itu, kita tidur. Kita tidur, nggak melakukan apa-apa, nanti berkat datang sendiri, persoalan beres-beres sendiri, karena tangan Tuhan yang menyertai kita, semuanya diurus sama Tuhan. Nah, kita punya bagian sendiri. Oke, jadi dua ekstrim itu dicari jalan tengahnya, yaitu kita melakukan bagian kita, tetapi tetap bergantung penuh kepada Tuhan yang kita andalkan dalam hidup kita. Ya. Ya, dan bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup seseorang, Pak, itu bisa kelihatan dari pengalaman hidup seperti apa di dalam kehidupan orang itu, dan kita berkata orang itu disertai oleh Tuhan. Iya, sekarang misalkan gini, kalau kita tahu orang hidup di dunia ini kan sekarang nih, apalagi di 8 bulan, 9 bulan masa pandemi ini. Betul. Masalah itu begitu bertubi-tubi ya, masalah itu nggak kurang-kurang rasanya kan seperti itu. Kan? Oke. Ancur-ancuran situasinya. Kita lanjutkan penjelasan ini di segmen berikut ya Pak James ya. Jangan kemana-mana pemirsa, karena waktu dan saya harus cut di segmen ini. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami kembali sesaat lagi. Fakultas Kedokteran UNUSA, satu-satunya kampus kedokteran swasta di Indonesia yang memiliki 2 rumah sakit sendiri.
Didukung dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional, serta sarana prasarana yang modern, FK Unusa siap menghadapi tantangan global di bidang kedokteran. Segera bergabung bersama Fakultas Kedokteran Unusa. Unusa menyiapkan generasi rahmatan lil alamin. Ya, Allah yang menyertai kita adalah topik perbincangan pagi hari ini. Saya Walden masih bersama Bapak Pendeta James Song. Pak James, Ya, bagaimana kita bisa berkata bahwa Tuhan menyertai kita atau kita melihat orang lain hidupnya itu disertai oleh Tuhan, itu dari apanya? yang paling nyolok Walden, Ya, tadi kan saya bilang di segmen terakhir tadi bahwa hidup orang di dunia ini di zaman seperti ini itu masalah itu sudah nggak bisa dikatakan lagi ya. betul. Tapi kan kita lihat gini, bedanya orang yang disertai Tuhan dengan yang tidak. Wah, yang disertai Tuhan dia menghadapi masalah besar, tapi dia bisa tenang menghadapi itu semua. Dia bisa tetap sukacita, ya Bisa kan? melewati. Dia akhirnya bisa mengalami kemenangan. Tapi orang yang tidak disertai Tuhan kan beda. Orang yang disertai Tuhan, dia panik setengah mati, dia stres, dia bingung. Ya, Dia apa itu namanya, putus asa ya. dari wajahnya tuh kelihatan tegang begitu, iya kan? Dan akhirnya pun banyak masalah yang tidak terkendalikan, dia tidak bisa kendalikan. Nah, bahkan masalah demi masalah itu membuat dia akan akhirnya makin hancur kehidupannya. Kita kan pernah lihat orang seperti itu. Betul, betul. Jadi kelihatan bagaimana dia menghandle tekanan-tekanan berat kehidupan. Orang akibat yang disertai sikon. Tuhan itu walaupun punya masalah bertubi-tubi, tapi dia tetap bisa semangat dengan hidup ini. Dia tetap bisa melayani Tuhan. Bahkan dia tetap bisa menguatkan orang lain. Ya, sambil dia juga punya iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Oke. Nah, ini dia. Oke. Itu bukti penyertaan Tuhan. Baik, dan saya percaya setiap orang percaya itu punya hak untuk mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Seperti itu. Pak James, pola kehidupan rohani seperti apa yang perlu kita bangun supaya betul-betul penyertaan Tuhan itu menjadi milik kita sebagai anak Tuhan? Kalau kamu tanya pola kehidupan yang seperti apa yang kita harus bangun, ini adalah pola keintiman kehidupan yang intim dengan Tuhan itu yang harus dibangun. Itulah kembali ke sana lagi, Walden. Kalau kita selalu menomorsatukan hubungan keintiman kita dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, itu membuktikan bahwa kita ini benar-benar sungguh mengandalkan Tuhan, mengandalkan penyertaan Tuhan gitu. Karena tanpa keintiman kita dengan Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Ya, Sampai pun kalau kamu diangkat oleh Tuhan di satu titik klimaks puncak hidupmu, kamu sukses setinggi apapun, kamu tetap merasa bahwa tanpa Tuhan aku nggak bisa apa-apa, dan kamu tetap rendah hati. tetap mengandalkan Tuhan sampai di puncak hidupmu pun kamu seperti itu. Ketika diangkat itu ya. Iya, tapi kalau orang yang merasa hidup bisa tanpa Tuhan, belum apa-apa dia sudah mulai sombong. Iya kan? Karena dia merasa dia mampu kuat Nah, sendiri gitu tanpa ya. Tuhan toh, tidak disertai Tuhan pun, aku tidak ibadah pun bisa kok. Ya. Oke, jadi keintiman dengan Tuhan. Dan apakah ini berkaitan dengan nasihat-nasihat Anda sebagai gembala sidang kepada jemaat berkenaan dengan 2021 yang kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi di depan, Pak? Ya, saya selalu menasehati jemaat saya bahwa tahun 2021 ini kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Kita harus semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Nggak ada lagi pilihan. Ya, kita tahu 2021 ini bukan tahun yang semakin mudah. Bahkan saya mendengar beberapa banyak berita dari luar negeri, dari dalam negeri, dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sebagai seorang nabi, karunianya sebagai seorang nabi, panggilannya dan sebagainya, dan 2021 ini akan semakin tidak menentu keadaan kita di dunia ini. Ya kan? Jadi mau apa lagi? Kita nggak punya dua pilihan. Ya. Pilihan kita satu-satunya
bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Melekatlah pada Tuhan. Melekat pada Tuhan itu artinya bukan cuman kalau ada masalah kita cari Tuhan, bukan. Hari-hari ini kita jalani bersama Tuhan. Misalkan ibadah onsite di gereja. Ya, ini sudah mulai kan? Sudah mulai. Kalau kamu belum dalam batas usia yang dilarang oleh pemerintah, ya toh? Antusias dong. Dan kamu sehat, datang. Datang. Ya toh? Tetap pakai protokol kesehatan itu, Ya. tetap. Gereja saya ketat sekali. Orang datang diukur suhu, cuci tangan, Ya. cuci Masker. tangan. Ya, masker, face shield. Ya. Dan waktu masuk pintu gereja disemprot pakai uap disinfektan. Ya. Gereja ruangan itu sudah disteril, iya kan? Ya. Jaraknya 1 meter ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan. Ketika ada kesempatan, manfaatkan untuk mencari Tuhan, begitu ya? Orang yang sungguh-sungguh alami penyertaan Tuhan, dia akan bersemangat beribadah pun. Ya. Kalaupun dia sudah tua, sudah dalam batas umur 65 ke atas, dia online pun, wah dia sungguh-sungguh Berusaha untuk bisa istilahnya menyenangkan Tuhan walaupun berusaha untuk tidak nyaman buat melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Itu kan. Ya. Kita lihat kan akhir-akhir ini dengan masa pandemi ini juga kelihatan kan kualitas orang Kristen. Ya. Ya, permisi tanya Pak Jens, apakah menurut pengamatan Anda ada orang yang mulai nyaman dengan ibadah online lalu tidak datang ke gereja dan akhirnya membentuk satu semacam mentalitas, wah kalau begitu nyaman di rumah deh, minggu walaupun sudah buka di gereja, ya di rumah aja. Apa ada enggak produk dari 8-9 bulan ini pandemi ini ke situ? Ada. Nah ini gimana menurut Anda sebagai hamba Tuhan? Cuman ya nggak banyak mungkin. Iya. Ya adanya itu ya mungkin mereka masih takut ya karena Surabaya masih zona merah. Ya, gitu up and kan. down ya. Ada yang takut karena dia punya anak kecil, anak bayi. Ada orang tua yang di rumah itu ya saya lihat lah. Tapi kalau males karena sudah nyaman dengan itu. Kalau malas ya hanya Tuhan yang tahu itu. Ya kan hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan yang bisa menilai orang itu. Tapi saya menangkap penjelasan Pak James ini sesuatu yang sangat serius. 2021 ada begitu banyak kemelut. Ya memang dari tahun ke tahun tidak akan semakin baik ya. Akan ada penurunan keadaan dunia begitu kan. Begitu seriusnya. Sehingga kemudian persiapan kita sebagai anak Tuhan itu tidak bisa main-main untuk memasuki tahun depan. Betul. Iya. Betul, nggak bisa main-main itu saya setuju banget itu. Mempersiapkan sesuatu nggak bisa main-main, tahun depan nggak bisa main-main. Apa yang misalnya kita sebagai keluarga, sebagai imam ya, ayah di tengah keluarga, menghadapi keadaan yang ke depan ini, apa yang perlu kita concern di keluarga kita? Kita bahas di segmen terakhir. Oke. Kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-return. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Ya, pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani sampai di segmen terakhir dan topik yang diperbincangkan hari ini berkenaan dengan perayaan Natal, Allah yang menyertai kita. 2021 menjadi tahun misteri, tetapi dari hal yang dapat diprediksi itu ada banyak hal yang akan kita hadapi. Untuk itu
Tidak bisa kita main-main sebagai anak Tuhan untuk menghadapi tahun yang ada di depan kita. Pak James, tadi yang terpending adalah ketika saya seorang ayah, imam bagi keluarga, apa yang harus saya perhatikan supaya keluarga saya siap menyongsong tahun baru? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang imam, saya juga kan, Ya. saya harus mendisiplin anak-anak saya untuk dalam hal-hal yang rohani. Ya, misalkan kita tetap, walaupun anak-anak kita sudah dewasa, kita tetap ajarkan jangan pernah lupa mulai hari itu dengan Tuhan. Doa bersama, beribadah yang benar. Ya, itu disiplin-disiplin rohani yang kita mesti terus ajarkan ke anak-anak kita. Waktu anak-anak masih di bawah asuhan kita, walaupun sudah dewasa, Walden. Ya. Ya itulah. Jadi fungsi imam itu betul-betul jalan ya. Karena sekarang ini anak-anak kan dengan kerja online, ada yang kuliah online, sekolah online, akhirnya mereka asik dengan gadget mereka dan mereka terpisah dengan komunitas mereka sebelumnya kan di gereja. Jadi perlu terus dimotivasi untuk betul-betul mencari Tuhan. Ya. Dan ini ayah yang melakukannya. Ya, dari sisi ekonomi Pak, 2021 dari prediksi-prediksi kan juga. Iya, kalau semua diprediksi tahun 2021 perekonomian juga semakin tidak menentu. Walden. Iya, imbas kan masih terus. Ya, bahkan ada isu-isu bahwa akan ada pandemi kedua. Ya, kita nggak bisa membayangkan, saya nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di dalam dunia kita ini secara global ya. Ya, tapi ya sudah dijalani aja. Memang Hadapi. sudah saatnya. Makanya itu perlu Immanuel itu, dia menyertai kita di masa yang sangat gelap dalam hidup kita. Kalau dia menyertai kita, kita tidak usah takut apapun. Amin, amin. Saya pegang itu. Kalau dia menyertai kita, kita tidak usah takut Iya. apapun. Oke, mungkin ada semacam kesimpulan kepada Ya. pemirsa, lalu kemudian kita closing dengan doa. Silakan Pak James. Pemirsa SBO TV, pagi hari ini yang saya ingin sampaikan begini. Jangan pernah jauh dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita